Ada sebuah energi yang begitu kuat mengalir ke arahmu saat ini. Energi dari seseorang yang tidak bisa begitu saja menghapusmu dari hidupnya. Seseorang yang pernah hadir, lalu pergi. Seseorang yang pernah mewarnai harimu, lalu meninggalkan ruang kosong yang sempat membuatmu bertanya-tanya, apakah semua itu nyata? Dan kini, semesta ingin menyampaikan sesuatu padamu tentang dia. Tentang perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, tentang kerinduan yang berusaha ia sembunyikan di balik kesibukan, tapi ternyata selalu menemukan jalan untuk kembali menyeruak. Ada seseorang yang ingin berjuang untuk menemui kamu kembali. Bukan sekadar rindu biasa, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi sebuah tekad yang tumbuh dari penyesalan, dari kesadaran bahwa kehilanganmu adalah luka terbesar yang pernah ia rasakan. Kamu mungkin sudah berusaha melanjutkan hidup, kamu mungkin bahkan sudah berdamai dengan kenyataan. Tapi jauh di dalam sana, ada ikatan yang ternyata belum sepenuhnya terputus. Ikatan yang membuatnya kembali menoleh ke arahmu, meski sudah berulang kali mencoba berjalan menjauh. Dan kali ini, dia tidak ingin hanya menjadi bayangan di masa lalumu. Dia ingin berjuang sungguh-sungguh. Dia ingin hadir kembali, meski jalan untuk menemuimu penuh dengan ketidakpastian. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pesan ini, aku ingin kamu ingat satu hal penting. Video ini adalah general reading. Tidak semua energi akan sesuai dengan perjalanan hidupmu. Jadi, dengarkan dengan hati yang tenang. Ambil bagian yang terasa nyambung dengan jiwamu, dan lepaskan sisanya. Karena semesta punya banyak cara untuk mengirimkan pesan. Bisa jadi, inilah waktunya kamu mendengar yang satu ini. Kalau aku tarik energi pertama yang muncul, ada seseorang dari masa lalumu yang masih begitu kuat terhubung denganmu. Dia ini bisa jadi seseorang yang dulu pernah sangat dekat, baik sebagai pasangan, teman dekat yang nyaris jadi sesuatu yang lebih, atau bahkan seseorang yang kehadirannya begitu membekas sampai kamu sulit melupakannya. Energinya masih melekat, seolah waktu tidak benar-benar berhasil menghapus jejaknya. Mungkin dulu hubungan kalian berakhir tiba-tiba. Ada jarak yang tercipta, ada kata-kata yang tidak sempat terucapkan, atau ada pilihan yang membuat kalian harus berjalan di jalan masing-masing. Bisa jadi karena ego, kesalahpahaman, atau keadaan yang memang tidak mendukung. Tapi meski semua itu sudah terjadi, benang halus yang mengikat kalian tidak benar-benar putus. Dia masih sering memikirkanmu. Entah dalam momen-momen sunyi ketika malam sudah larut, atau saat melihat sesuatu yang mengingatkannya padamu, lagu, tempat, bahkan sekadar aroma. Ada ruang di hatinya yang tetap menyimpan kenangan tentangmu. Dan yang menarik, semakin ia berusaha menepis, semakin kuat energi itu justru kembali menghampirinya. Kamu mungkin pernah merasa ada getaran aneh akhir-akhir ini, seperti tiba-tiba teringat dirinya tanpa alasan jelas. Atau kamu bermimpi tentang dia, padahal sudah lama tidak ada kontak. Itu bukan kebetulan, itu adalah sinyal energi. Semesta sedang berusaha menunjukkan bahwa ikatan ini belum selesai. Seseorang ini, meski tampak menjalani hidupnya, jauh di dalam hatinya ia masih membawa bayanganmu. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang ketika kamu tidak lagi di sampingnya. Dan kehilangan itu, semakin lama justru semakin terasa. Coba ingat kembali, adakah saat-saat ketika kamu juga merasakan hal yang sama? Saat kamu tiba-tiba merasa ada energi yang menarikmu untuk menoleh ke belakang, untuk mengingat seseorang yang dulu pernah begitu berarti. Itu karena koneksi jiwa tidak mudah hilang hanya karena jarak dan waktu. Ada keterikatan emosional yang lebih dalam, yang membuat kalian berdua masih saling terhubung meski tidak saling berbicara. Energi ini sangat jelas menggambarkan seseorang yang berusaha melanjutkan hidup, tapi hatinya terus kembali kepadamu. Dan semesta kini mendorong pesan ini sampai ke telingamu, agar kamu tahu, bukan hanya kamu yang pernah merasakan kehilangan, dia juga, bahkan mungkin lebih dari yang kamu bayangkan. Seiring berjalannya waktu, seseorang ini mulai dibawa pada kesadaran yang semakin jelas. Dulu, ketika masih bersamamu, ia mungkin tidak benar-benar melihat siapa dirimu sebenarnya. Ia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri,
dengan keinginannya, dengan ego, atau mungkin dengan hal-hal duniawi yang seolah lebih penting. Ia mengira kamu akan selalu ada di sana, menunggu, memahami, memberi tanpa henti. Namun waktu adalah guru yang keras. Saat kamu pergi barulah ia merasakan hampa yang tak bisa diisi dengan apapun. Saat kamu berhenti memberi perhatian, barulah ia merasakan betapa berartinya semua yang pernah kamu lakukan. Dan saat kamu benar-benar menjauh, barulah ia sadar bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa digantikan. Mungkin selama ini ia mencoba mengalihkan diri, mencari kesibukan, bahkan membuka diri pada orang lain. Tapi yang ia temukan hanyalah kekecewaan baru. Orang lain tidak mampu memberi kenyamanan seperti yang kamu berikan. Orang lain tidak punya ketulusan seperti hatimu. Dan setiap kali ia mencoba membandingkan, justru semakin nyata bahwa kamu itu unik. Tidak ada duanya. Kesadaran ini sering datang di saat-saat sepi, ketika malam sunyi, ketika topeng dunia sudah ia lepaskan, ketika ia hanya berhadapan dengan dirinya sendiri. Ada penyesalan yang dalam. Ada kalimat-kalimat yang mungkin ia ulang-ulang di dalam hati. Kenapa aku tidak menghargainya dulu? Kenapa aku tidak melihat lebih jelas siapa dia sebenarnya? Kenapa aku begitu mudah melepaskan sesuatu yang paling berharga? Semesta menunjukkan bahwa seseorang ini sebenarnya sudah mencoba keras untuk melupakan. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin nyata pula bayanganmu. Karena di dalam hatinya, ada ruang yang memang hanya bisa diisi oleh energi dirimu. Dan itulah yang membuat kesadaran itu tumbuh semakin kuat, bahwa ia kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Bayangkan, selama ini ia mungkin terlihat baik-baik saja. Dari luar, ia terlihat menjalani hidupnya normal. Tapi di dalam, ada badai kecil yang terus berputar. Ada kerinduan yang berusaha ia tekan. Ada rasa bersalah yang diam-diam menghantui. Dan setiap kali ia ingat tentangmu, hatinya bergetar dengan kesadaran baru. Dia tidak seharusnya melepaskanmu begitu saja. Dan dari kesadaran inilah, lahir sebuah tekad yang perlahan mulai terbentuk. Tekad untuk tidak hanya menyesal dalam diam, tapi untuk melakukan sesuatu. Karena ia tahu, bila ia tetap berdiam diri, maka peluang untuk bisa memperbaiki semuanya akan benar-benar hilang. Dan dia tidak sanggup membayangkan hidupnya tanpa sedikit pun kesempatan untuk mencoba kembali. Setelah melalui fase penyesalan dan kesadaran, kini seseorang ini mulai menumbuhkan keberanian untuk bertindak. Ia tidak ingin hanya sekadar menjadi penonton dari kejauhan, tidak ingin hanya menyimpan rasa yang tak pernah tersampaikan. Kali ini, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bergerak, untuk berjuang, dan untuk membuktikan bahwa hatinya sungguh-sungguh ingin memperbaiki segalanya. Energi yang muncul menunjukkan tekadnya tidak main-main. Mungkin ia sudah mencoba mendekat dengan cara halus, sekadar mencari tahu kabarmu, atau menunggu momen yang tepat untuk kembali hadir dalam hidupmu. Ada perasaan rindu yang ingin ia wujudkan lewat tindakan nyata. Bukan lagi sekadar bayangan di dalam kepala. Ia tahu kata-kata saja tidak cukup. Karena dulu mungkin ia pernah berjanji tapi gagal menepatinya. Ia pernah berbicara manis tapi tindakannya tidak sejalan. Itu sebabnya kali ini ia ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Lewat keberanian, lewat usaha, bahkan jika harus melewati rintangan besar. Bayangkan seseorang yang diam-diam mempersiapkan diri. Bisa jadi ia menata kembali hidupnya, memperbaiki hal-hal yang dulu membuatmu kecewa, atau bahkan memikirkan cara terbaik agar bisa mendekatimu tanpa membuatmu merasa terbebani. Ia ingin datang dengan versi yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih siap. Tidak jarang tekad ini membuatnya melakukan hal-hal kecil yang mungkin tidak kamu sadari. Misalnya, menahan diri untuk tidak lagi mengulangi kesalahan lama, menjaga perkataan, belajar dari pengalaman, bahkan ada yang sampai berusaha meningkatkan finansial atau stabilitas hidupnya. Karena ia sadar, hanya dengan begitu ia bisa benar-benar layak berdiri di sisimu lagi. Semesta memperlihatkan padaku gambaran seseorang yang tidak ingin hanya datang sebentar, lalu pergi lagi. Ia ingin hadir dengan niat yang serius. Ia ingin kamu melihat bahwa perjuangannya kali ini berbeda dari sebelumnya.
bahwa dia datang bukan karena kesepian semata, bukan karena rasa penasaran, tapi karena benar-benar menyadari nilaimu. Dalam hatinya, ia berulang kali berkata, "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin dia tahu kalau kali ini aku sungguh-sungguh. Aku tidak mau kehilangan dia lagi." Dan itulah yang membuat energi perjuangan ini begitu kuat terasa. Ia mungkin tidak tahu apakah kamu masih membuka pintu atau tidak, tapi tekad untuk mencoba, itu yang kini menguasai dirinya. Dan satu hal yang paling jelas, perjuangan ini tidak ringan, tapi dia siap. Karena lebih baik ia jatuh berkali-kali dalam usahanya untuk kembali padamu, daripada selamanya menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Meski tekadnya sudah tumbuh kuat, jalan yang ia hadapi untuk menemuimu kembali tidaklah mudah. Ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan, bahkan ada rintangan yang membuat langkahnya seringkali terhenti. Energinya terasa seperti seseorang yang berdiri di persimpangan, ingin melangkah maju tapi masih dihantui oleh bayangan kemungkinan terburuk. Keraguan terbesarnya adalah tentangmu, tentang apakah kamu masih peduli, apakah kamu masih membuka ruang di hatimu, atau justru sudah benar-benar menutup semua akses yang mengarah padanya. Bayangan tentang kamu yang sudah bahagia tanpa dirinya menjadi salah satu ketakutan terberat yang ia rasakan. Ia takut perjuangannya hanya akan berakhir dengan penolakan. Bukan hanya itu, ada juga rasa bersalah yang menghantui. Ia tahu dulu mungkin ia pernah melukai hatimu. Ia pernah salah dalam memperlakukanmu, atau lalai dalam menghargai kehadiranmu. Dan luka itu, meski sudah berlalu, masih menjadi penghalang besar yang membuatnya ragu. Apakah kamu sudah bisa memaafkannya, atau justru semua sudah terlambat? Selain keraguan dalam dirinya, ada pula rintangan dari luar. Bisa jadi ada jarak yang memisahkan secara fisik, keadaan, atau bahkan situasi kehidupan yang membuatnya sulit bergerak bebas. Ada juga kemungkinan pengaruh orang lain di sekitarnya yang membuat langkahnya semakin berat. Teman, keluarga, atau bahkan pihak ketiga yang tidak ingin melihatnya kembali padamu. Energi ini memperlihatkan seseorang yang berkali-kali ingin mengetuk pintu hidupmu, tapi selalu menahan diri. Tangannya hampir mengirim pesan, tapi kembali dihapus. Kakinya ingin melangkah mendekat, tapi langkah itu lagi-lagi tertahan. Ada pertarungan batin yang luar biasa, antara keberanian yang tumbuh dan ketakutan yang mengikat. Semesta ingin kamu tahu, perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah, karena orang ini benar-benar sedang melawan dirinya sendiri, melawan ego lamanya, melawan rasa takut gagal, melawan bisikan keraguan yang terus menghantui. Dan itulah yang akan menjadi ujian terbesar. Apakah ia benar-benar cukup berani untuk menembus semua itu demi kembali padamu? Disinilah kamu bisa melihat sejauh mana keseriusannya. Karena seseorang yang hanya setengah hati akan berhenti ketika menemui rintangan. Tapi seseorang yang sungguh-sungguh akan tetap melangkah, meski dengan lutut gemetar, meski dengan hati yang penuh ketakutan. Dan bila ia berhasil melewati keraguan ini, tandanya perjuangan yang ia lakukan bukan sekadar keinginan sementara, tapi sungguh-sungguh lahir dari kesadaran terdalam bahwa kamu adalah bagian penting yang tidak ingin ia lepaskan lagi. Pada akhirnya, semesta ingin mengingatkanmu bahwa meskipun seseorang ini sedang berjuang untuk kembali, keputusan tertinggi tetap berada di tanganmu. Tidak ada satupun kekuatan di luar sana yang bisa memaksamu untuk membuka pintu yang sudah kamu tutup rapat. Tidak ada energi apapun yang bisa memaksa hatimu menerima jika hatimu sudah merasa selesai. Kamu adalah pemilik hidupmu sendiri. Kamu yang paling tahu luka apa yang pernah kamu tanggung, air mata apa yang pernah jatuh, dan perjuangan seperti apa yang sudah kamu lakukan untuk bangkit. Karena itu, semesta menegaskan, kamu punya hak penuh untuk memilih apakah perjuangan orang ini layak diberi kesempatan atau justru cukup kamu jadikan pelajaran. Jika kamu merasa bahwa masih ada ruang dalam hatimu untuknya, jika ada getaran yang membuatmu ingin membuka komunikasi kembali, itu bukan hal yang salah. Karena cinta, meski pernah terluka, kadang memang memberi kesempatan kedua. Namun jika hatimu sudah bulat,
Jika kamu merasa lebih damai tanpanya, itu juga bukan hal yang salah. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Semesta ingin kamu mendengar pesan ini dengan kesadaran penuh, bukan dengan ilusi atau sekadar dorongan emosi sesaat. Jangan merasa terjebak oleh kerinduan orang lain. Jangan merasa bersalah bila kamu memilih dirimu sendiri. Ingat, tidak semua yang kembali harus diterima. Tidak semua yang meminta maaf harus diberi ruang lagi dalam hidupmu. Dan tidak semua perjuangan orang lain berarti kamu wajib menyesuaikan langkahmu. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku masih ingin berjalan bersamanya? Apakah aku masih bisa mempercayai hatiku di sisinya? Atau, apakah perjalanan ini sudah selesai dan aku memilih membuka bab baru sendirian? Apapun jawabannya, semesta tidak pernah menilai salah atau benar. Karena dalam setiap pilihan, yang terpenting adalah bagaimana hal itu membuat jiwamu bertumbuh. Bila kembali padanya membuatmu lebih damai, maka itu adalah jalanmu. Bila melepaskannya membuatmu lebih merdeka, maka itu adalah kebenaranmu. Ingat, kamu tidak pernah sendirian dalam proses ini. Semesta selalu ada untuk membimbingmu. Dan jawaban sejati selalu ada di dalam dirimu sendiri. Suaramu, hatimu, intuisi terdalammu, itulah kompas yang akan menuntunmu pada keputusan terbaik. Jadi jangan terburu-buru, jangan merasa terdesak. Biarkan hatimu yang berbicara dan percayalah, kamu akan selalu membuat keputusan yang paling tepat untuk hidupmu. Semesta ingin menyampaikan pesan penyembuhan untukmu. Apapun yang terjadi di masa lalu dengan seseorang ini, jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan segala cinta, perhatian, dan ketulusan yang kamu punya. Jika hubungan itu tidak berhasil, itu bukan karena kamu tidak cukup. Itu karena ada pelajaran yang memang harus diselesaikan oleh jiwa kalian berdua. Kamu perlu ingat, mencintai dengan tulus bukanlah sebuah kesalahan. Justru itu menunjukkan betapa murninya hatimu. Kamu pernah memberikan energi terbaikmu, dan itu adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Jadi jangan biarkan luka atau kegagalan membuatmu merasa tidak layak. Karena sejatinya kamu selalu layak untuk dicintai, dihargai, dan diperjuangkan. Sekarang, semesta ingin kamu menaruh fokus pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah memaafkan dirimu? Apakah kamu sudah memberi ruang bagi hatimu untuk benar-benar sembuh? Karena terkadang, luka yang lama disimpan bisa berubah menjadi dinding yang membuatmu sulit menerima kebahagiaan baru. Entah bersama orang lama yang kembali, atau bersama seseorang yang benar-benar baru. Proses penyembuhan ini bukan hanya tentang melupakan orangnya, tapi tentang mengikhlaskan energi yang menahannya. Biarkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan pergi. Jangan biarkan luka lama menahanmu dari versi terbaik dirimu. Ingat, setiap pengalaman pahit yang kamu lalui telah menjadikanmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menyambut masa depan yang penuh cahaya. Jika seseorang ini benar-benar datang kembali dengan perjuangan yang nyata, hadapilah dengan hati yang sudah sembuh, bukan hati yang masih berdarah. Dengan begitu, kamu bisa melihat dengan jernih apakah ia sungguh pantas menempati ruang di hidupmu lagi. Jika ternyata dia tidak datang dengan ketulusan, kamu akan cukup kuat untuk berkata, "Aku sudah berdamai, tapi aku memilih untuk melanjutkan hidupku." Dan jika semesta memang menyiapkan dia kembali untukmu, maka ia akan hadir bukan untuk mengulang luka, melainkan untuk menjadi saksi pertumbuhanmu, untuk mencintaimu dengan cara yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih tulus dari sebelumnya. Apapun hasil akhirnya, yang terpenting adalah kamu sudah menang. Karena kemenangan sejati bukan hanya tentang siapa yang kembali, tapi tentang bagaimana kamu berhasil menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu berhasil bangkit, berdiri tegak, dan tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte masa depanmu. Semesta ingin kamu mengingat satu hal ini. Kamu bukan korban dari cerita siapapun. Kamu adalah penulis kisah hidupmu sendiri. Dan setiap bab, bahkan yang penuh luka sekalipun, adalah bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadi apapun keputusanmu nanti, jadikanlah itu pilihan yang lahir dari hati yang sudah pulih,
bukan dari luka yang masih terbuka. Dan sekarang setelah semua pesan ini sampai kepadamu, semesta ingin kamu duduk sejenak dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, lalu merasakan energi ini di dalam hatimu. Karena ada sebuah kebenaran sederhana yang harus kamu pegang, kamu selalu layak diperjuangkan. Seseorang memang ingin berjuang untuk menemuimu kembali. Ia mungkin akan datang membawa cerita baru, membawa penyesalan, membawa niat untuk memperbaiki semuanya. Tapi ingat, tidak peduli sebesar apa tekadnya, keputusan terakhir tetap ada di tanganmu. Kamu bukan sekadar objek yang harus menunggu, kamu adalah pusat dari kisah hidupmu sendiri. Jika kamu memilih untuk membuka pintu itu lagi, lakukan dengan kesadaran penuh. Jangan terburu-buru, jangan hanya karena nostalgia, jangan hanya karena rasa iba. Pastikan bahwa langkah itu benar-benar selaras dengan dirimu yang sekarang, dengan versi terbaik dari hatimu yang sudah bertumbuh. Dan jika kamu memilih untuk menutup pintu itu rapat-rapat, lakukan dengan penuh cinta. Karena melepaskan dengan ikhlas juga adalah bentuk cinta. Cinta pada dirimu sendiri. Semesta ingin mengingatkan, perjalanan ini bukan tentang dia saja, tapi tentangmu. Tentang bagaimana kamu belajar menghargai dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu memilih apa yang pantas masuk dalam hidupmu, dan tentang bagaimana kamu berani berkata ya hanya pada hal-hal yang membawa damai. Apapun jalan yang kamu pilih, kamu tetap berada di jalur yang benar. Karena tidak ada keputusan yang salah ketika diambil dengan hati yang sadar. Jika dia kembali dan ternyata benar-benar untukmu, maka semesta akan memudahkan jalan itu. Jika tidak, semesta akan membawakanmu sesuatu yang lebih indah, lebih tulus, dan lebih sesuai dengan jiwa yang sudah dewasa ini. Ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang pergi atau siapa yang datang. Hidup ini tentang siapa yang tetap tinggal ketika badai datang. Hidup ini tentang siapa yang melihat nilaimu, bahkan ketika dunia meremehkanmu. Dan yang paling penting, hidup ini tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jadi biarkan pesan ini menjadi pengingat, bahwa kamu pantas dicintai tanpa syarat. Kamu pantas diperjuangkan tanpa alasan. Kamu pantas bahagia tanpa perlu merasa kurang. Pejamkan matamu sejenak. Rasakan kata-kata ini menembus ke dalam hatimu. Kamu layak, kamu cukup, kamu dicintai. Dan dengan itu aku tutup pesan ini. Semoga hatimu semakin kuat, semakin bijak, dan semakin damai. Apapun yang semesta siapkan untukmu setelah ini, percayalah, itu selalu untuk kebaikan dan pertumbuhan jiwamu. Karena kamu selalu pantas bahagia.